Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi ini, hari ini saya bisa ada di Labuhan Bajo. Saya Pendeta Erasmus Tudengga. Lebih simpel disapa Pendeta Mus saja, asal jangan tambah Mus Mulyadi. Pendeta Mus saja cukup. Saya seperti Bapak Gembala menyampaikan, saya dengan beliau ini kalau orang Kupang bilang kuku dengan daging. Artinya kedekatannya sangat. 10 tahun saya di majelis daerah bersama dengan beliau. Cuma bulan Agustus kemarin saya masuk calon ketua majelis daerah, tapi kata kuncinya belum waktunya Tuhan. Tapi bagi saya tidak persoalan, karena panggilan utama itulah seorang gembala sidang. Panggilan utama. Saya bilang sama Pak Pendeta Rudi, kapan kira-kira saya ke Labuan Bajo? Kemarin beliau dengan istri antar saya keliling, foto mungkin ada 50, lalu saya coba-coba posting, karena saya itu orangnya malas posting. Saya posting, saya tulis begini. Dulu saya cuma dengar orang bercerita tentang indahnya, bagusnya Labuan Bajo. Tapi sekarang mataku melihat dan menyaksikan. Yang saya tidak tahu berapa banyak yang ratus yang sudah like. Saya berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang menyambut saya dengan baik. Hari ini saya ada di sini karena anugerah Tuhan. Istri saya dari Sanger Tahuna, anak 2, cewek, cowok. Cewek yang pertama namanya Grace Priscilla Rosalia Tudengga. Cowok namanya Green Joshua Tudengga. Kami melayani di Camplong. Kalau ada orang Kupang sini berarti tahu Camplong itu di mana. Arah Kisoe. 45 kilo dari kota Kupang. GPDI El Sadai, Jalan Timur Raya. Saya lebih jelas supaya saudara jangan meragukan status saya, keberadaan saya. Kira-kira ini pendeta abal-abal atau tidak? Tanya saja Bapak Gembala. Ya, jadi Jalan Timur Raya kilometer 42, Kelurahan Camplong, kecamatannya Fatuleo, Kabupatennya Kupang, provinsinya NTT, warga negara Republik Indonesia. Jelas ya? Sudah jelas. Mari saya tidak perpanjang kata, yang penting sudah tahu saya. Saya bilang, saya belum kasih tahu ini foto-foto ke istri saya, pasti dia marah saya. Iya, dia bilang, aduh, pasti bilang, nanti kau foto enak-enak saya di sini di Camplong begini. Oh ya, saya sudah janji Bapak Gembala, Ibu Gembala, jangan marah kalau satu waktu saya bawa istri datang lagi. Tapi saya lihat jangan libur begini. Ini karena musim libur. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan bicara soal tentang kuasa penderitaan. Kenapa? Kita akan buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasalnya yang kedua. Saya akan bicara soal kuasa yang mendewasakan. Kenapa? Karena menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Paling tidak gereja itu orang percaya harus dewasa. Dewasa bukan usia, bukan. Tapi dewasanya bagaimana hubungan intim kita dengan Tuhan Allah. Kita baca dulu, bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca dulu, yang penting temanya itu sudah keluar. Kita sama-sama, saya ajak baca sama-sama sebenarnya dari ayatnya yang ke-13. Tapi kita baca saja 18, 19 dan 20. Baca titik komanya harus jelas. Semua jelas ya. Jangan berkejar-kejar. Kita mulai baca 1 Tesalonika pasal 2 ayat 18, 19, 20 dalam hitungan ketiga sama-sama kita baca. 2, 3.
Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, tadi saya bilang bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka gereja itu, orang percaya kita ini harus bertumbuh dewasa. Paulus bilang bahwa jemaat yang ada di Yudea, jemaat yang mengalami tekanan demi tekanan, penderitaan dan penderitaan, tapi jemaat itu kokoh, kuat itu jemaat. Karena apa? Iman mereka itu teguh, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Firman tinggal dalam mereka, mereka tinggal dalam firman. Apapun itu badai, apapun. Kalau jemaat dewasa itu seperti itu, tidak akan goyah apabila datang tekanan pada kehidupan kita. Kenapa saya bicara soal kuasa yang mendewasakan? Kalau kita bicara soal kuasa yang mendewasakan ini, harus ada. Gereja tidak bisa santai. Gereja tidak bisa ya yang penting ada waktu gereja. Tidak, tapi gereja harus fokus benar dengan Tuhan. Supaya apabila gereja hadapi masalah, persoalan, tantangan, maka gereja akan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Wah, kalau gereja bertumbuh dalam, kenapa bertumbuh dalam kedewasaan rohani? Paulus lihat di sana, Paulus kaitkan penderitaan dengan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kita tidak bisa santai saja, tidak bisa. Tidak asal kita gereja, tidak, tapi mari kita hidup di dalam pengenalan akan firman yang benar. Supaya apa? Menjelang kedatangan Tuhan itu, gereja yang dikuduskan oleh Tuhan akan disingkirkan jauh dari mata ular. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Kenapa Paulus kaitkan ini penderitaan? Kalau kita bicara soal penderitaan, maka ini berhubungan dengan daging. Jujur, daging rasanya tidak suka kalau kita bicara soal ini. Tidak suka. Daging sukanya sehat. Daging sukanya berhasil. Daging sukanya, jangan bicara masalah deh. Itu daging. Daging. Pada umumnya daging tidak suka berada dalam suatu penderitaan. Tidak suka. Pada umumnya. Nah ini daging, kita bicara daging. Bagaimana daging harus dikonter oleh Roh Kudus. Makanya waktu Yesus ada di Taman Getsemani, dia bilang sama murid-muridnya, tunggu kamu di sini. Aku berdoa. Doanya apa? Doanya bahwa jikalau cawan ini datang kepadaku, jangan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Mengapa Paulus kaitkan penderitaan dan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kita lihat terus. Jawabannya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, gereja atau orang percaya harus bertumbuh menjadi jemaat dewasa dan sempurna. Ini harus, tidak bisa bilang tidak. Target kita, target gereja itu kita harus jadi sempurna. Kapan kita sempurna? Mulai sekarang proses masa kesempurnaan. Jangan tunggu Yesus datang baru kita jadi gereja sempurna, tidak. Sekarang masa prosesnya. Harus bertumbuh dari sekarang, berusaha sekarang dan akan menjadi dewasa, bertumbuh menjadi dewasa dan sempurna sama seperti Kristus. Kalau gereja tidak sempurna, tidak mungkin gereja masuk dalam bahagian persekutuan dengan Tuhan.
Tidak mungkin. Tapi gereja harus jadi ini. Harus. Oh, makanya saya bilang kalau bicara soal penderitaan, waduh, daging ini tidak mau disakiti loh. Tidak mau. Tetapi inilah kehendak Tuhan. Ini tujuan Tuhan. Supaya gereja berproses menuju bertumbuh dan dewasa. Kita lihat, lanjut lagi. Apa yang mendewasakan gereja? Karena mendewasakan itu ada apa? Ada sesuatu. Apa yang mendewasakan gereja? Coba. Kira-kira bentuk penderitaan apa yang mendewasakan gereja? Supaya gereja akan menjadi dewasa, gereja bertumbuh dan sempurna sama seperti Kristus. Apa? Apa yang mendewasakan gereja Tuhan pada akhir zaman? Karena kita pada akhir zaman nanti. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Sekarang zaman terakhir. Kira-kira pertanyaannya apa yang mendewasakan gereja Tuhan orang percaya? Oke, kita bicara. Ada 3 kuasa di sana. Paulus lihat dari 1 Tesalonika pasal 2. Di sana ada 3 kuasa yang mendewasakan gereja. Catat baik-baik, mau catat atau tidak, tapi yang penting mari kita akan belajar tentang kuasa yang mana yang bisa membuat gereja bertumbuh dan gereja akan menjadi sempurna sama seperti Kristus. Kita ada 3 kuasa sini. Ada kuasa penderitaan, ada kuasa pujian, dan ada kuasa mengucap syukur. Ini 3, ini 3 paket inilah yang akan membawa gereja ini, orang percaya ini. Yang kita beribadah, kita hidup dalam dunia yang Tuhan izinkan. Kita akan berkarya, kita beribadah. Ini Paulus lihat ini 3 kuasa ini. 3 kuasa penderitaan, kuasa pujian, kuasa mensyukur. Ini yang memproses gereja supaya anak Tuhan itu kuat. Dasarnya kuat, kokoh. Dan tidak bisa diombang-ambingkan oleh masalah persoalan. Kita bahas 1 kuasa, yang pertama adalah kuasa penderitaan. Ini kita bahas pertama karena 3 kuasa. Kuasa penderitaan Injil Lukas, anak yang terhilang ketika berhadapan dengan kandang babi, baru dia menyadari keadaannya. Kenapa? Injil Lukas mencitrakan tentang anak bungsu. Oke? 2 anak. Budaya kita orang timur, kalau bapak masih hidup, jangan bagi harta. Mama masih hidup, jangan bagi dulu. Semua orang tua sudah meninggal baru bagi harta. Injil Lukas pasal 15, bapak masih hidup, anak bungsu bilang, "Bapak, saya pengen harta, bagi itu harta." Ayah tidak keberatan? Tidak. Ini kuasa ini yang hebat. Akan membawa kesombongan kita habis. Dia akan membawa kita, mendidik kita supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Dia akan mendidik kita supaya kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Anak ini bawa harta. Singkat cerita dalam Injil Lukas pasal 15, dia bawa harta semua. Di rumah bapak kurang apa? Hamba banyak, kaya lagi. Dia suruh ke sana, dia suruh duduk, suruh lari, semua ada. Tapi namanya orang yang tidak suka betah dalam rumah Bapa, itu akibatnya. Dia bawa harta semua, dia akan, Alkitab catat dia berfoya-foya. Berfoya-foya dengan hal yang tidak baik, dan pada satu waktu datang kelaparan di negeri itu. Kelaparan terjadi, harta sudah habis. Merantau harta sudah habis. Datang kelaparan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Kelaparan. Tidak ada lowongan pekerjaan di sana. Tidak ada. Yang hanya ada satu adalah jaga kandang babi. Itu lowongannya. Di sini kita masih bisa dapat kerja. Lamar di mana-mana biar habis kertas. Satu waktu masih bisa diterima. Di Injil Lukas 15 tidak ada lowongan pekerjaan. Yang ada hanya kandang babi. Kalau mau, ngana mau. Orang Manado bilang, ngana mau. Kalau lebih kasar orang Timur bilang, lu mau, silakan. Dia mau. Karena apa? Kenapa anak ini dia mau menjaga kandang babi? Menurut tradisi orang Yahudi,
jaga kandang babi itu pekerjaan paling hina. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, yang penting dapat makanan ampas babi. Tapi ternyata Alkitab bilang juga tidak bisa. Persoalannya di mana? Ketika dalam kemiskinan. Nah, ini penderitaan yang pertama. Ketika dalam kemiskinan dia berhadapan dengan kandang babi. Taruhlah ini kandang babi. Tidak bisa lagi isi perutnya dengan ampas makanan babi. Berhadapan dengan kandang babi baru dia bilang begini. Lebih baik aku pulang ke rumah Bapa. Perhatikan. Penderitaan ini bagus loh. Bagus. Kalau saudara anak Tuhan yang asli, yang hebat. Ini saudara harus bersyukur kalau ketika Allah izinkan hidup kita alami ini. Benar. Jangan salahkan siapa-siapa apabila masuk dalam proses penderitaan. Jangan. Karena kita cari kambing hitam. Gara-gara lu, gara-gara ini. Saya menderita. Padahal ini penderitaan ini membentuk kita, karakter kita supaya kita jadi anak Tuhan yang benar. Bisa bilang amin. Karena kita menderita, kita marah sana, marah sini. Marah teman di kantor, marah sama teman pelayanan. Karena lu, kan. Padahal tidak. Di depan kandang babi itu anak ini bilang begini. Lebih baik saya pulang ke rumah Bapa. Dia pulang. Pernyataannya apa? Dia bilang, biar Bapak tidak anggap saya sebagai anak kandung. Jadi hamba cukup. Yang penting saya bisa dapat makan. Surasa. Makanya saya bilang jangan coba-coba keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan. Jangan mau cari gara-gara. Untuk mau ke dunia, cari pengalaman dengan dunia, dengan lingkungan dunia, dengan keadaan dunia. Jangan coba cari hal. Ini contohnya, ini anak sebosan kan? Jangan tunggu sampai otak ini kena batu, baru berbalik. Untung Tuhan berkemurahan. Jadi kalau bicara rumah Bapa itu adalah persekutuan indah dengan Tuhan. Anak ini coba-coba bandel, cari pengalaman di dunia, senang dengan dunia, apa terjadinya? Bukan jadi baik, jadi rusak. Tapi untung kandang babi itulah kuasa penderitaan membawa dia untuk berbalik melangkah, ambil tindakan, saya pulang ke rumah Bapa. Pulanglah dia. Ketika masih jarak jauh, bapaknya melihat anaknya. Wah, bapak kita, bapak di dunia, lu habiskan harta, lu pulang pedang, habis di leher. Betul, tanya ke orang timur, termasuk saya orang Rote. Habiskan harta baru ngana datang, kau datang lagi pedang. Tapi Bapak kita di surga Bapak yang baik, amin. Makanya jangan coba-coba cari pengalaman di dunia deh. Subosan. Tinggal dalam persekutuan dengan Bapak. Surat Ibrani bilang, jangan tinggalkan persekutuan saudara bersaudara. Jangan coba-coba bandel deh. Apapun proses dalam rumah Bapa, tetap tinggal dengan Bapa. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik tinggal dengan Bapa. Karena dia punya perhatian kepada kita sebagai anak. Kuasa ini, kuasa penderitaan ini. Dia mulai membalikkan hati anak. Biar aku pulang kepada Bapa. Aku minta ampun di Bapa. Jamaat pun bisa baca, memang sudah tahu. Tapi anak ini dengan kerendahan hati dia bilang lebih baik aku pulang. Biar Bapak tidak anggap saya sebagai anak kandung. Yang penting saya pulang ke rumah Bapak. Ayah, bapaknya ganti pakaian yang robek. Hidup yang lama yang kotor. Tuhan pulihkan kembali. Dosamu merah seperti kermisi sekalipun. Kalau engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia akan sucikan menjadi putih seperti salju. Bapak kita tidak pernah terlambat menolong kita. Tidak pernah. Kalau pada saat kita menderita, jangan coba-coba tinggalkan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Ayub. Kuasa ini, Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22, Alkitab tulis bahwa
Ayub dari tanah Uz, orang yang kaya, yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan, namun Tuhan izinkan iblis untuk mengujinya. Ini benar, dia orang benar, dia jujur, dia takut Tuhan, dia orang suci, menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan, tapi Tuhan buat transaksi antara iblis dengan Allah. Ayub tidak tahu. Omong kasarnya Tuhan jual Ayub. Karena satu waktu iblis datang kepada Ayub. Iblis datang kepada Tuhan. Tuhan tanya, "Hei iblis, kalau orang roti iblis bilang nitu. Nitu. Kalau orang sabu bilang itu wango. Kalau orang Manggarai bilang apa saya tahu. Tapi paling tidak itu iblis dia datang kepada Tuhan. Tuhan Allah tanya, dari mana? Apa jawaban iblis? Saya beredar-edar. Untuk apa? Cari mangsa. Makanya setiap hari Minggu jangan coba-coba tinggal di rumah. Jangan ukur tempat tidurnya. Atau jangan ke kebun, jangan buka toko. Jangan. Nanti iblis bilang, waduh saya sudah dapat satu anggota pengikutku. Walaupun hanya cuma 2 jam. Karena dia bilang sama Tuhan, saya edar-edar. Cari mangsa. Lalu Tuhan Allah bilang, so ketemu sama hambaku Ayub. Oh sudah. Saya sudah tahu hambamu Ayub. Dia orang benar. Dia anak Tuhan yang asli. Dia orang yang kudus. Dia takut akan Tuhan. Saya tahu. Tetapi apabila Tuhan Allah angkat pagar perlindungan, pasti dia hujat Tuhan. Dalam diri saudara, diri saya ada 3 pagar perlindungan. Apa 3 pagar perlindungan? Sehat. Sehat itu mahal loh. Kalau ada dokter di sini, sehat itu mahal. Sehat, pagar perlindungan kesehatan, perlindungan keluarga, perlindungan kekayaan. 3 saja dulu. Karena yang iblis hancurkan Ayub orang benar itu, pertama kekayaan. Oke? Semua para gembala-gembala lapor ini bahwa semua binatang Ayub, karena Ayub kaya. Di tanah Uz kaya. Selain dia orang benar, dia kaya. Selain dia orang benar, dia takut Tuhan. Semua dia kaya. Kaya berlimpah harta. Diri saya ada 3 perlindungan Tuhan. Sehat. Keluarga dilindungi. Pekerjaan diberkati. Iblis cabut pertama itu kekayaan. Habis, semua habis. Pokoknya para gembala lapor, sudah selesai harta Ayub, habis. Yang kedua, keluarga dihabiskan anak-anak. Anak-anak Ayub habis semua. Habis. Tinggal kesehatan Ayub. Kan Bapak Ibu baca kan? Tinggal kesehatan. Borok. Luka yang kalau apabila dia gatal digaruk begini, nanak darah keluar. Tinggal itu. Apa yang terjadi? Karena istrinya, saya belum baca istrinya nama siapa, apakah nama Maria kah, nama Marta kah, atau Naomi, saya belum dapat. Tapi yang jelas Alkitab bilang, istrinya bilang sama Ayub, ada lebih baik lu hujat Allahmu, supaya lu mati. Kenapa? Karena penderitaan kan. Karena kuasa ini. Sadar atau tidak sadar, ini kuasa ini mendewasakan kita. Kuasa ini. Tinggal 2 orang suami istri. Saya yakin pada saat diberkati mereka ada janji pernikahan kan? Janji kudus. Apakah kau siap menerima suamimu sebagai dalam segala suka duka, sakit penyakit, apa melupakan pihak yang lain? Ya, saya siap. Tapi apabila Ayub jatuh dalam kemiskinan, sakit, maka istrinya yang sebenarnya menjadi pendukung, penopang dalam keluarga, malah dia berkata kepada Ayub, lebih baik hujat Allahmu. Supaya apa? Mati. Tapi Ayub bilang tidak. Karena ketekunan Ayub. Ayub pasal 42. Semua yang hilang Ayub bilang, dulu hanya mataku melihat. Sekarang Tuhan akan ganti seluruhnya. Dia ganti kekayaan. Dia ganti keluarga. Dia ganti pulihkan kesehatan Ayub.
Semua diganti. Kalau kita sabar menunggu prosesnya Tuhan Allah. Pertama. Yang kedua, kita bahas penderitaan kuasa yang mendosakan gereja. Yang kedua adalah pujian. Ini tidak kalah penting. Saya lagu-lagu tadi agak saya tidak terlalu tahu. Untuk pakai LCD jadi saya bisa komat kamit bergerak ikuti saja dia punya mainan musiknya. Memang agak baru, mungkin sudah lama di sini tapi baru saya dengar. Jangan anggap penting pujian ini loh. Ada orang, oh memang saya terjangkit dengan Pak Rudi, kalau Pak Rudi punya cara tepuk tangannya. Ada orang karena irit, apakah takut jari cincin jatuh kan. Tepuk tangannya gini, tuh. Dia lus lagi jari tangan. Kalau umpama lagi bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Bagaimana kita mau sampai ke nama yang ajaib, namanya hebat. Kok kita punya responnya saja begitu. Kalau Pak Rudi bangkit serukan nama Yesus. Jangan takut bedaknya hilang. Ini kuasa pujian. Kenapa saya bicara kuasa yang kedua menusuk gereja? Karena ketika Paulus dan Silas. Dalam surat Kisah Para Rasul pasal 16, 19 dan sampai 30. Mereka memberitakan firman Allah kepada khalayak ramai dan orang-orang diselamatkan, dipulihkan dan mereka selamat. Lalu orang-orang Yahudi tidak suka. Jengkel mereka. Tidak suka nama Yesus diberitakan oleh kedua rasul ini. Singkat ceritanya dalam Kisah Rasul pasal 16. Apa yang terjadi? Ditangkaplah kedua rasul. Ditangkap. Bukan karena orang pencuri korupsi. Bukan. Tapi karena memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang. Kuasa pujian ini penting. Kenapa? Karena Alkitab berkata Allah duduk di atas puji-pujian orang benar. Karena itu roh kita harus bebas pada saat kita ada dalam bait Allah untuk memuji Allah. Jangan tubuh di sini, roh melayang-layang. Ada satu jamaat saya sudah meninggal. Maaf ibu-ibu, kalau mama-mama dulu kunci itu gantungnya di vanity. Di permisi di dalam baju baru vanity. Kenapa disembunyikan itu kunci? Takut anak-anak ambil lalu buka brankas. Itu dulu. Dia sementara ibadah muji Tuhan, dia bilang anak nona yang leader di gereja bilang, aduh saya lupa itu kunci, nanti pulang habis doi. Sudah meninggal dua-dua. Sementara memuji Tuhan, makanya manusia punya tubuh, jiwa dan roh. Pada saat melangkah kaki gereja, bukan cuma tubuh duduk di gereja, tapi 3 komponen tubuh jiwa dan roh itu harus bekerja sama. Memuji Tuhan harus ada emosi. Emosi bukan mau marah-marah, bukan. Makan saja kita emosi, masa ada orang makan? Itu mayat itu. Makan saja, saya makan di pastori saja emosi. Makan nambah, makan banyak. Harus emosi. Memuji Tuhan tubuh bukan cuma duduk di sini. Tapi rohmu ada, lalu roh kita hidup. 3 ini kerja. Lalu kita mulai naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Paulus dan Silas dipenjarakan paling di tengah. Di tengah. Kaki dipasung, semua dipasung. Hanya mulut yang tidak dipasung. Tapi Alkitab tulis pada tengah malam. Mereka 2 memuliakan nama Tuhan. Mama-mama kalau cuci baju, biasa baju-baju apalagi keluarga besar. Saya bilang istri saya di rumah kalau pakaian kotor banyak, kalau capek tidur ya. Jangan sementara cuci begini. Pakaian terlalu banyak bikin kotor. Lihat hancur, saya sudah hancur. Aduh coba pakai ukur lah. Ada yang tertawa, pasti ada. Tidak bilang tidak ada, pasti. Pakaian kotor berapa tumpuk. Siapa coba jaga hatimu. Kalau capek tidur atau laundry saja. Sudah datang, sudah bersih, setrika. Masih jauh lebih baik begitu daripada ngomel sana, ngomel sini. Semua dapat bahagian dalam rumah. Karena dimarah-marah. Tapi kalau ibu yang baik,
pakaian kotor. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji. Kalau masih ada yang kotor tolong bawa ya. Waduh, kalau ada begitu saya kasih jempol deh. Dua-dua juga boleh. Oke? Kuasa memuji Tuhan itu luar biasa. Betul. Coba saudara praktek di rumah. Ada masalah. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ini kita datang keluar tinggal satu kuasa saja. Datang pujian ini. Paulus dan Silas waktu memuji Tuhan. Sendi-sendi penjara terlepas. Singkat cerita kisah Rasul. Kepala penjara diselamatkan. Hanya karena apa? Paulus dan Silas menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini kuasa. Wow, luar biasa ini. Ada masalah Anda memuji Tuhan. Uang nipis di dompet. Anda memuji Tuhan, bisa bilang amin. Gaji terlambat, Anda bilang, aduh puji Tuhan. Ya. Ini rahasianya, kuasa ini kuasa pujian ini. Tangan terpasung, kaki terpasung, tapi hati dan roh kita, jiwa kita selalu menyembah Allah kita. Lalu terjadi mujizat Tuhan, seluruh sendi penjara terbuka, beban terlepas. Hatiku gembira. Jadi nyanyian itu, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya jangan coba-coba murung-murung bangun pagi. Mau lihat orang punya asli. Saat dia walaupun dia pakai daster. Lihat aslinya di situ. Jangan sisir rambut dulu. Senyumnya di pagi hari seperti apa. Menyapa seperti apa. Asli di situ. Kalau sudah siang dia sudah make up kiri kanan semua sudah. Ya kan? Tapi pada saat Anda hadapi masalah, bisakah kita bilang Tuhan segala pujian dan syukur bagimu? Hati yang menentukan. Kuasa yang ketiga. Ini dari penderitaan, kuasa penderitaan, kuasa pujian, lalu terakhir terima kasih Tuhan. Kan berurutan kan? Dia tidak pakai dulu terima kasih duluan. Dia tidak pakai yang kedua ucapan pujian. Tapi dia pakai pertama kuasa penderitaan. Kira-kira mampu enggak? Yang terakhir kuasa mengucap syukur. Bisa mengucap syukur? Kenapa? Karena Alkitab bilang mengucap syukur dalam segala suatu hal. Karena itulah kehendak Allah. Dalam segala hal. Bukan ada uang dulu baru bilang aduh Tuhan engkau baik. Yang lebih keren Yesus meloleh. Karena itu ada uang. Semua lancar deh. Ekonomi lancar, usaha. Semua lancar baru kita bilang aduh Tuhan baik. Padahal sudah selesai tahap pertama penderitaan. Kedua ucapan kedua tentang pujian. Lalu yang ketiga kembalikan pujian syukur buat Tuhan Allah. Dalam masa apa saja. Dalam kondisi apa saja. Dalam keadaan apa saja. Tetap kita ada kuasa ucapan syukur. Ada. Kenapa ada? Dalam segala hal. Kenyang, lapar. Ada uang banyak, uang sedikit, ada uang. Dalam segala hal kita bersyukur kepada Tuhan. Ayub, saya menutup ini. Ayub tidak tahu awalnya bahwa ujiannya membuat dia semakin mengenal Tuhan. Dan hidupnya diberkati 2 kali lipat. Dia lewati proses pertama, penderitaan. Kedua, pujian. Ketiga, terima kasih Tuhan. Buat proses Tuhan. Itu Ayub. Siapa sangka penderitaan itu membuat dia orang yang terhebat. Tokoh yang kedua, Daud. Daud pasti tidak tahu bahwa semua ujian hidupnya kelak membuatnya menjadi pemazmur yang disenangi dan raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia lihat proses 3 itu. Baru menjadi tokoh pribadi yang hebat. Tokoh yang ketiga, Yusuf. Teganya keluarga, saudara-saudaranya jual Yusuf. Apa nama saudara digosip oleh orang? Bisa. Saudara difitnah bisa.
Tapi Yusuf pasti tidak tahu bahwa ujian hidupnya ketika saudara-saudaranya menjual dia kelak membuat hidupnya menjadi seorang penguasa atau pemimpin terhebat di Mesir untuk menyelamatkan bangsanya dari masa kesukaran dan kelaparan yang hebat. Dan dia bilang sama saudara-saudaranya, bukan kamu yang jual aku. Sakit. Kakak-kakak yang sendiri jual. Bukan kamu yang jual aku ke Mesir. Tapi itulah kehendak Tuhan. Tuhan utus saya mendahului kamu. Supaya saya pelihara kamu dalam masa yang sukar. Oke. Terakhir. Hadasa ini atau Esther. Pasti tidak tahu bahwa ujian hidupnya kelak membuatnya menjadi seorang ibu wanita yang penyelamat bagi bangsanya. Kenapa? Karena bangsanya ini hampir dihabiskan, dibunuh. Tapi seorang wanita, namanya seorang perempuan. Dari Esther inilah dia bisa menyelamatkan bangsanya. Ini tokoh yang keempat. Dari Esther. Apapun bentuk belajar penderitaan. Saya tutup khotbah ini. 3 kuasa ini yang mendosakan saudara dan saya. Jangan takut, jangan menyesal adanya penderitaan. Anak terhilang jadi contoh. Ayub jadi contoh. Banyak jadi contoh. Yusuf jadi contoh. Ayub jadi contoh. Esther jadi contoh. Daud jadi contoh. Jangan menyesal. Apapun bentuk ujian bagimu. Tujuan Tuhan bukan menyeleksimu apa yang kau sanggup atau tidak. Apakah engkau bisa, Tuhan tidak menyeleksimu atau engkau layak atau tidak layak, apalagi mengeliminasimu. Tapi justru untuk mengeluarkan potensi-potensi terpendam dan berkualitas dari dalammu. Karena target Tuhan dan tujuan Tuhan dalam penderitaan itu adalah supaya kita semakin bertumbuh iman dan menjadi dewasa rohani dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Saya undang para pemusik, singers. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala. Jamaat, hari ini kita bicara tentang kuasa mendewasakan kita. Mungkin sementara saudara dengar firman Tuhan berdiri, penderitaan belum selesai. Ada masalah yang tidak selesai. Jangan takut. Sehebatnya itu badai dalam usaha keluarga, badai pasti berlalu. Kenapa? Kita punya janji ya dan amin dari Tuhan. Tuhan sanggup merubah segala sesuatu. Sanggup. Jangan kecil hati, jangan kecewa. Jangan putus asa apabila kita dibawa dalam proses penderitaan. Jalani itu dalam kehendak Tuhan Allah. Kuasa pujian, kuasa ucapan syukur membangkitkan kita menjadi orang pemenang dan lebih penang. Engkau adaku bersamaku di setiap musim hidup. Ada musim kita turun, ada musim kita naik, ada musim kita sakit, ada musim kita gagal. Itulah musim kehidupan. Tapi bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Amin. Puji Tuhan. Di setiap musim hidupku. Ada musim kita hadapi masalah, tapi ingat Tuhan tolong kita. Jangan kecewa. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tidak pernah. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Haleluya, haleluya. Kekuatan kita bersumber dari Roh Kudus. Andalkan Tuhan. Percaya janji Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita mulai
Tuhan. Kau baik dan amat baik bagi kami. Allah tidak pernah tinggalkan kami dalam masa sulit apapun. Kami tidak sendiri. Tuhan ada bersama kami. Haleluya, haleluya. Kuatan di jiwaku ada bersamamu. Amin, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Bersamamu Bapa, kita bisa lewati segala masalah. Kita lewati badai. Kita melewati kekurangan. Kita bisa melewati penderitaan. Karena Tuhan beserta kita. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Memberi pertolongan, anugerah. Saudara punya masalah, punya pergumulan, apa saja kita angkat tangan kita. Kita berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, tutup mata jasmanimu sebentar. Buka mata rohanimu. Renungkan firman Tuhan. Satu saat gereja Tuhan akan menikah dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus. Di dalam Wahyu pasal 12, gereja Tuhan akan menikah dengan Kristus. Dan yang pasti, Yesus tidak ingin menemukan calonnya yang masih anak-anak. Yesus ingin menemukan, Yesus ingin mempelainya adalah mempelai yang sudah dewasa. Sebagaimana kita tidak ingin menikah dengan anak-anak, demikian juga dengan Yesus. Yesus ingin mencari gerejanya, calon mempelainya yang sudah dewasa. Ayo. Dan untuk mencapai kedewasaan rohani, saudaraku, itu tidak ditentukan oleh harta. Untuk mencapai satu kedewasaan rohani, itu tidak ditentukan oleh materi, oleh jabatan, oleh profesi kita. Tetapi untuk menjadi dewasa, ada kalanya Tuhan bawa kita ke dalam penderitaan. Ayo, kalau Tuhan izinkan kita alami penderitaan, bukan berarti Tuhan marah terhadap kita. Bukan berarti Tuhan ingin menghancurkan saudara dan saya. Tetapi Tuhan ingin melatih agar otot-otot iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan atas penderitaan, kesulitan, beban hidup, kekurangan yang saat ini Tuhan izinkan di dalam hidupmu. Karena Tuhan punya maksud,
Tuhan punya tujuan menyiapkan kita menjadi mempelainya yang layak menikah dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenanlah dengan kasih Kristus. Kembali kami mengundang Bapak Immanuel maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan.